Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lur? Di hari ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Crazy Famous yang dirilis tahun 2017. Film ini diawali ketika seorang lelaki stres bin geblek bernama Bob Marcus yang menerobos masuk ke area Camp David dengan hanya mengenakan sempak saja. Apakah yang dimaksud dengan Camp David itu? Camp David itu merupakan salah satu tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat. Ya intinya itu tempat gak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Alhasil, karena tindakannya itu, si Bob ditangkap oleh keamanan setempat dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Nah, sebelum saya melanjutkan ceritanya, alangkah baiknya untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Yoi, lanjut. Di dalam rumah sakit jiwa, si Bob diberi beberapa pertanyaan oleh dokter rumah sakit jiwa alias dokter RSJ yang berjaga di situ. Kemudian, si Bob menjelaskan tujuan dia memasuki Camp David dengan hanya mengenakan sempak saja itu, agar dirinya viral dan menjadi terkenal. Lalu, si Bob meminta agar dia segera dikeluarkan dari rumah sakit jiwa tersebut. Si dokter RSJ yang telah mendengar seluruh cerita dari si Bob, meyakini bahwa si Bob ini benar-benar sudah stres alias gelo. Dan si dokter RSJ pun tidak mengizinkan si Bob untuk keluar dari rumah sakit jiwa. Mendengar si dokter RSJ berkata seperti itu, si Bob pun mengamuk seada-adanya, lalu mengambil pulpen yang berada di situ dan mengancam akan bunuh diri. Si dokter RSJ yang melihat si Bob seperti kerasukan jurik itu pun lantas memanggil security. Kemudian, si security itu datang dan berhasil menahan si Bob. Lalu, si dokter RSJ pun langsung menyuntikkan obat penenang kepada si Bob yang menyebabkan si Bob langsung tak sadarkan diri. Keesokan harinya, si Bob berjalan-jalan di dalam rumah sakit jiwa dengan mengenakan baju anti bunuh diri. Kemudian, si Bob memasuki sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, si Bob bertemu dengan si Larry yang suka marah-marah gak jelas, si Phil yang ingin menjadi psikolog namun tidak kesampaian, dan si Smith yang mengaku agen CIA. Pada saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja si Smith berkata bahwa penjahat yang bernama Bin Laden masih hidup dan dia mengetahui tempat persembunyiannya. Si Bob yang penasaran dengan omongan si Smith langsung menghampirinya dan menanyakan kebenaran dari omongannya tersebut. Kemudian, si Smith pun berkata pada si Bob bahwa dia bisa membuat dirinya terkenal kalau si Bob mampu membebaskannya dari rumah sakit jiwa tersebut. Namun, tak lama kemudian si Smith dibawa oleh security dan pergi ke suatu tempat. Scene berlanjut di sebuah ruangan tertutup dan nampak terlihat si Smith yang sedang diinterogasi oleh dokter RSJ dan security rumah sakit jiwa tersebut. Sebelum memberikan pertanyaan, si dokter RSJ menyuntikkan obat terlebih dahulu kepada si Smith. Dan ternyata, obat yang disuntikan kepada si Smith itu adalah obat yang dapat menyebabkan seseorang berdelusi atau gangguan mental alias gelo. Kemudian, si dokter RSJ pun memberikan pertanyaan kepada si Smith mengenai jackpot. Akan tetapi, si Smith tidak mau membuka mulutnya. Dikarenakan si Smith tidak mau menjawab pertanyaan si dokter RSJ, akhirnya si dokter RSJ itu pun menyetrum si Smith berkali-kali hingga si Smith tak sadarkan diri. Oke, mungkin di sini Anda merasa bingung dan bertanya-tanya di dalam lubuk hati Anda yang paling dalam. Kenapa si Smith sampai diinterogasi dan apa itu jackpot? Sabar ya, nanti saya akan menjelaskannya di scene berikutnya. Keesokan harinya, si Bob datang menghampiri si Larry dan mengajak si Larry untuk kabur dari rumah sakit jiwa tersebut. Sebelumnya, si Bob juga sudah mengajak si Phil untuk kabur juga. Setelah meyakinkan si Larry, akhirnya mereka sepakat bertemu di suatu tempat untuk membicarakan rencana kabur. 1 jam kemudian, mereka berempat pun berkumpul dan membicarakan rencana untuk kabur. Mereka berencana kabur pada saat malam hari dengan cara merebut kunci dari security dan kabur melalui ventilasi. Malam pun tiba. Seperti malam sebelumnya, si Smith kembali diinterogasi. Namun, yang sekarang menginterogasi si Smith itu bukanlah si dokter RSJ, melainkan seorang agen CIA yang bernama Mustang atau Mustang. Kemudian, si Mustang pun bertanya kepada si Smith mengenai jackpot.
Nah, sekarang waktunya untuk penjelasan. Apa yang dimaksud jackpot dalam film ini? Jackpot yang dimaksud di sini ialah seorang penjahat yang bernama Bin Laden. Terus kenapa si Smith selalu diinterogasi? Jawabannya adalah karena si Smith itu benar-benar seorang agen CIA. Tolong dong dijelasin agar aing tidak bingung. Oke, jadi gini ceritanya. Dulu, di satu waktu, si Mustang ini pernah berbohong ke publik Amerika bahwa dia telah berhasil membunuh penjahat yang bernama Bin Laden. Dan karena kebohongannya ini, si Mustang diberi penghargaan dan diangkat menjadi pimpinan CIA. Akan tetapi, si Smith yang berhasil menemukan tempat persembunyian si Bin Laden akhirnya tahu bahwa si Mustang telah berbohong. Dan si Smith pun berniat untuk membongkar kebohongan si Mustang ini dengan cara membunuh si Bin Laden dengan tangannya sendiri dan mempublikasikannya agar kebohongan si Mustang terbongkar. Namun, si Mustang mengetahui rencana si Smith, dan si Mustang pun menangkap si Smith lalu menjebloskannya ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, si Mustang pun bekerja sama dengan si Dr. RSJ untuk membuat si Smith jadi gelo, agar semua kebohongannya tidak pernah terbongkar. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasannya. Oke, hatur nuhun atas penjelasannya. Nya, sami-sami. Si Mustang yang merasa kesal karena tidak mendapat jawaban dari si Smith, lantas meninggalkan ruangan tersebut. Di waktu yang bersamaan, rencana kabur si Bob dan teman-temannya pun dimulai. Si Phil dengan sengaja memancing security untuk memasuki kamarnya. Lalu, si Phil keluar dari kamarnya dengan membawa kunci yang didapat dari si security tersebut. Kemudian, si Phil pun membuka kunci kamar si Bob dan si Larry. Akan tetapi, ketika membuka pintu kamar si Smith tidak berada di dalam kamarnya. Si Phil pun berkata bahwa dia tahu di mana Smith berada. Lantas, mereka pun pergi untuk mencarinya. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan si Smith dan membebaskannya dari ruangan tersebut. Lalu, mereka pun kabur lewat ventilasi. Setelah itu, mereka juga berhasil melewati penjaga yang sedang tertidur. Setelah mereka berhasil keluar dari gedung rumah sakit jiwa tersebut, mereka malah bertemu dengan dua security yang sedang berjaga di luar. Namun, tanpa disangka-sangka dan diduga-duga, ternyata si Smith memiliki kemampuan bela diri yang lumayan hebat, dan dia berhasil melumpuhkan kedua security tersebut. Dan pada akhirnya, mereka berhasil kabur dari rumah sakit jiwa tersebut. Keesokan harinya, mereka tiba di suatu tempat, dan di tempat itu terdapat sebuah garasi yang di dalamnya ada sebuah mobil yang ternyata milik si Smith. Lalu, mereka pun pergi menggunakan mobil tersebut. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke sebuah toko senjata. Lalu mereka pun masuk ke toko tersebut. Di dalam toko tersebut, si Smith ingin membeli beberapa senjata. Akan tetapi, si penjaga toko tidak langsung memberikan senjatanya. Namun, dia memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu untuk mengetes mereka berempat. Setelah mendengar jawaban dari mereka berempat, si penjaga toko ini pun lantas tidak memberikan senjatanya, dikarenakan dia yakin bahwa mereka berempat itu semuanya tidak ada yang waras. Karena tidak diberi senjata, si Bob pun berinisiatif mengambil pistol milik salah satu pelanggan yang sedang berada di situ, dan langsung menodongkannya pada si penjaga toko. Lalu, mereka pun akhirnya merampok senjata yang ada di toko tersebut, kemudian pergi untuk melanjutkan perjalanan. Setelah mereka pergi, si penjaga toko langsung menghubungi polisi. Tak lama waktu berselang, terlihat sebuah mobil polisi yang mengejar mereka, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Meskipun aksi kejar-kejaran mereka tidak seseru film Fast and Furious dan terlihat biasa-biasa saja, namun aksi kejar-kejaran mereka itu berlangsung cukup alot. Sampai pada akhirnya, si Smith menekan sebuah tombol yang berfungsi untuk menumpahkan oli ke jalan, dan mobil polisi itu pun terkena oli tersebut, yang mengakibatkan mobil polisinya tergelincir lalu nyusruk. Dan akhirnya, mereka pun berhasil lolos dari kejaran mobil polisi tersebut. Karena dirasa sudah tidak aman lagi untuk melanjutkan perjalanan dengan mobil tersebut,
Maka si Smith pun memutuskan untuk mencari kendaraan baru. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja si Smith datang kembali dengan menggunakan bus angkutan umum. Lalu, perjalanan mereka pun dilanjutkan kembali. Akan tetapi, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang diikuti oleh anak buahnya si Mustang. Setibanya di daerah perbukitan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sampai tiba di suatu jalan, si Smith memberikan perintah untuk membuat penghalang jalan di jalan tersebut. Setelah selesai membuat penghalang jalan, mereka pun bersembunyi. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil yang membawa seorang dokter dan suster, yang ternyata bahwa dokter dan suster tersebut adalah orang-orang yang biasa merawat si penjahat yang bernama Bin Laden. Lalu kemudian, si Smith pun mulai beraksi dan menembaki orang-orang yang membawa dokter dan suster tersebut. Akan tetapi, dokter dan suster yang berada di dalam mobil tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian, si Smith menyuruh si Bob untuk menyamar menjadi suster dan si Phil menyamar menjadi dokternya. Lalu, si Smith menyuruh si Larry untuk berjaga di tempat itu. Setelah semua persiapannya selesai, mereka pun bergegas menjalankan rencana untuk membunuh si Bin Laden. Ketika waktu menjelang malam, terlihat dokter dan suster yang tadi berhasil kabur datang kembali untuk menuju lokasi persembunyian si Bin Laden. Si Larry yang sedang berjaga di tempat itu pun mencoba untuk menghentikan dokter dan suster tersebut. Akan tetapi, si Larry gagal menghentikan mereka setelah satu tendangan keras dari suster tersebut berhasil mendarat tepat di burung si Larry yang menyebabkan si Larry jatuh tersungkur tak berdaya. Lalu, dokter dan suster itu pun lari menuju lokasi persembunyian si Bin Laden. Di waktu yang bersamaan, terlihat si Bob dan si Phil yang sedang menyamar berhasil masuk ke markas si Bin Laden. Namun, singkat cerita, si dokter dan suster yang asli pun tiba di tempat itu juga. Si Larry yang sedang mengejar mereka pun datang menghampiri si Smith. Kemudian, si Smith yang melihat bahwa rencananya sudah gagal, langsung berlari menerobos markas si Bin Laden. Dikarenakan dokter dan suster yang asli tiba di tempat itu, maka penyamaran si Bob dan si Phil pun terbongkar, dan akhirnya baku tembak pun tak terelakkan. Baku tembak yang hanya dilakukan oleh si Smith melawan seluruh anak buahnya si Bin Laden ini pun berlangsung cukup singkat, yang pada akhirnya si Smith berhasil membereskan seluruh anak buah si Bin Laden yang ada di markas itu. Setelah itu, si Bob pun bergegas memasuki ruangan si Bin Laden dan menodongkan pistolnya. Akan tetapi, si Bob yang tidak mempunyai nyali untuk menembak hanya terdiam dan membisu, yang pada akhirnya si Smith jugalah yang menembak dan membunuh si Bin Laden itu. Setelah mereka berhasil membunuh si Bin Laden ini, mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun, tiba-tiba saja, si Mustang beserta anak buahnya datang ke tempat tersebut, lalu menangkap si Bob dan teman-temannya. Kemudian, si Mustang pun membawa mereka berempat kembali ke rumah sakit jiwa. Keesokan harinya, terlihat si Bob dan teman-temannya sedang berkumpul di suatu ruangan. Lalu, tak lama kemudian, si Mustang pun datang menghampiri mereka. Si Mustang berkata bahwa apa yang mereka lakukan telah berakhir sia-sia dikarenakan rahasia si Mustang masih aman terjaga. Setelah berbacot-bacot ria, akhirnya si Mustang pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dan film pun tamat. Jadi kesimpulannya, film ini gak ada faedahnya sama sekali. Dan endingnya pun agak-agak pianyingan. Namun, film ini masih cukup menghibur untuk mengisi waktu gabut Anda. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa pula untuk di-share ke teman Anda, sahabat Anda, keluarga, saudara, pacar, selingkuhan, emak, bapak, aki, nini, uwa, pokoknya mah kabeh we yang Anda kenal. Lalu, bila mana ada kritik atau saran, Anda boleh menuliskannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.